Wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 hingga kini terus digulirkan. Pihak TPN Ganjar Mahfud pun angkat bicara mengenai wacana hak angket ini. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, dalam keterangan pada Sabtu 24 Februari di Jakarta mengatakan bahwa dugaan pelanggaran pemilu lebih tepat diselidiki oleh DPR RI ketimbang Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurut Ciko, hal ini dikarenakan kewenangan MK yang terbatas. Selain itu, Ciko menyebut bahwa ada banyak hal terkait kecurangan pemilu yang tidak bisa diselesaikan di MK. Lebih lanjut, Ciko berujar bahwa MK hanya berwenang mengusut sengketa pemilu terkait perselisihan suara. Padahal pelanggaran atau kecurangan pemilu tak hanya terkait dengan perolehan suara. Sementara hak angket DPR untuk menyelesaikan permasalahan pemilu tidak hanya bicara soal perselisihan suara, tapi juga pelanggaran pemilu secara keseluruhan, baik dari sisi lembaga penyelenggara dan pengawas, pelanggaran prosedur, permainan uang, hingga dugaan keterlibatan aparat pemerintah. Jika mengatakan setidaknya ada 5 hal yang bisa diselidiki terkait pelanggaran pemilu melalui hak angket DPR. Pertama, memastikan ada tidaknya pelanggaran konstitusi oleh penyelenggara, pengawas, dan lembaga peradilan, termasuk MK itu sendiri dalam penyelenggaraan pemilu. Kedua, menelisik dugaan adanya keterlibatan aparat, baik ASN, TNI Polri, pejabat BUMN, kepala daerah, dan kepala desa, dalam pemenangan salah satu peserta pemilu. Ketiga, apakah ada pelanggaran prosedur, permainan uang, intervensi kekuasaan, dalam penetapan peserta pemilu, baik penetapan calon presiden, calon wakil presiden, ataupun partai politik. Keempat, menyelidiki soal penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT, bantuan sosial atau bansos, dan latar belakang penetapan anggaran tersebut. Kelima, dugaan keterlibatan presiden dan kroninya dalam gerakan untuk mengkondisikan lolosnya putusan MK yang melanggar konstitusi dan kampanye terselubung presiden dalam masa kampanye yang terlihat dari pertemuan dengan pimpinan partai pengusung paslon nomor urut 2 yang diekspos di hadapan publik untuk menjual pengaruh sebagai bentuk diskriminasi pada pasangan capres yang lainnya. Akan tetapi penggunaan hak angket ini rupanya juga mendapat tentangan dari sejumlah pihak. Dalam kesempatan yang terpisah, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Padi Gaus menilai bahwa wacana ini tidak tepat. Agak mepet, Pak. Bertiga. Oke, Pak, tunjukin, Pak. Tunjukin lagi, Pak. Yuk, 1, 2, 3. Terima kasih. Pak. Pak, sama Ibu, Pak. Bapak capek. Oke. Kalangan, Pak. Nah, gitu. Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.